Ya, shalom semuanya. Selamat berjumpa di Kontekstual Bible Reading. Kita masuk kitab Bilangan pasal 9. Bilangan 9. Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai pada bulan yang pertama, tahun yang kedua sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Orang Israel harus merayakan Paskah pada waktunya. Pada hari yang ke-14 bulan ini, pada waktu senja, haruslah kamu merayakannya pada waktu yang ditetapkan. Menurut segala ketetapan dan peraturannya, haruslah kamu merayakannya. Lalu Musa menyuruh orang Israel merayakan Paskah. Maka mereka merayakan Paskah pada bulan yang pertama, pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu senja, di padang gurun Sinai, dapat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah dilakukan orang Israel. Tapi ada beberapa orang yang najis oleh karena mayat, sehingga tidak dapat merayakan Paskah pada hari itu. Mereka datang menghadap Musa dan Harun pada hari itu juga, lalu berkata kepadanya, "Sungguh pun kami najis oleh karena mayat. Dengan dasar apakah kami dicegah mempersembahkan persembahan bagi Tuhan di tengah-tengah orang Israel pada waktu yang ditetapkan?" Lalu jawab Musa kepada mereka, "Tunggulah dahulu, aku hendak mendengar apa yang akan diperintahkan Tuhan mengenai kami." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel, apabila salah seorang di antara kamu atau keturunanmu najis oleh karena mayat, atau berada dalam perjalanan jauh, maka ia harus juga merayakan Paskah bagi Tuhan. Pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-14, pada waktu senja, haruslah orang-orang itu merayakannya, beserta roti yang tidak beragi dan sayur pahit, haruslah mereka memakannya. Janganlah mereka meninggalkan sebagian daripadanya sampai pagi, dan satu tulang pun tidak boleh dipatahkan mereka. Menurut segala ketetapan Paskah, haruslah mereka merayakannya." Baliknya, orang yang tidak najis dan tidak dalam perjalanan tetapi lalai merayakan Paskah, orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya, sebab ia tidak mempersembahkan persembahan yang kepada Tuhan pada waktunya. Orang itu akan menanggung akibat dosanya. Apabila seorang asing yang telah menetap padamu hendak merayakan Paskah bagi Tuhan, maka haruslah ia merayakannya menurut segala ketetapan dan peraturan Paskah. Satu ketetapan harus berlaku bagi kamu, baik bagi orang asing maupun bagi orang Israel. Pada hari didirikan kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci, kemah hukum Allah, dan pada waktu malam sampai pagi, awan itu ada di atas kemah suci, kelihatan seperti api. Demikianlah selalu terjadi. Awan itu menutupi kemah, dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah. Dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Atas titah Tuhan orang Israel berangkat, dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan, dan tidaklah mereka berangkat. Ada kalanya awan-awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas kemah suci, maka atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkatlah. Baik pada waktu siang, baik pada waktu malam, apabila awan itu naik, mereka pun berangkatlah. Berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, baik sebulan atau lebih lama, maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajibannya kepada Tuhan menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Sampai di Bilangan pasal 9, kita dilihatkan tentang Paskah. Paskah di mana Musa disuruh Tuhan untuk menyuruh orang Israel merayakan Paskah. Di pasal 7 kita melihat bahwa
Bilangan pasal 7 ini ada pentabisan kemah suci, dan bangsa Israel merayakan pentabisan itu dengan memberi persembahan. Dan di pasal 9 kita melihat Tuhan menyuruh orang Israel untuk merayakan Paskah. Rupanya kita tahu bahwa Paskah ini penting, sekalipun sebelumnya sudah ada perayaan-perayaan yang dilakukan, tapi bagi Allah, bangsa Israel harus merayakan Paskah. Mengapa Paskah ini penting? Karena ini sudah menjadi peraturan dan ketetapan Allah, di mana bangsa Israel pada waktu mau keluar dari Mesir, Allah menjatuhkan hukuman kepada semua anak sulung yang ada di Mesir itu mati. Tapi Allah menyelamatkan semua anak sulung orang-orang Israel. Di kitab Keluaran 12 ayat 13 dijelaskan bahwa darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Allah menyuruh Paskah ini untuk memperingati, untuk mengingatkan bahwa Allah telah melewatkan hukuman dari orang-orang Israel yang selamat, beda dengan yang ada di anak sulung orang-orang Mesir yang mati. Dan ini menjadi tipe di mana nanti Tuhan Yesus, anak domba Allah itu, yang dikorbankan untuk menebus dosa manusia, dosa saudara dan dosa saya. Tuhan Yesus, anak domba Allah yang menyelamatkan umat manusia, karena begitu besar Allah mengasihi isi dunia. Jadi ini perayaan penting, harus dilakukan terus menerus. Nah, ada 4 golongan orang yang diceritakan di sini di pasal 9. Yang pertama, ini orang-orang Israel harus mengadakan Paskah, yaitu pada bulan pertama hari ke-14 waktunya senja, dan itu harus dilakukan menurut ketetapan dan peraturan yang sudah diberikan Tuhan. Artinya di dalam merayakan Paskah mereka harus mentaati aturan, dan ini menjadi ketetapan. Yang ada golongan yang bertanya, ada pertanyaan di sini, kalau orang-orang najis bagaimana? Karena najis pada waktu kena mayat ini, ya mereka dianggap najis. Apakah boleh merayakan Paskah atau tidak? Maka dia tanya pada Musa, dan jawaban Musa di ayat 8 ini tepat, ya, sebagai pemimpin menjadi teladan bagi kita. Musa menjawab kepada mereka, tunggulah dahulu, aku hendak mendengarkan apa yang diperintahkan Tuhan mengenai kamu, mengenai orang-orang yang bertanya, yang najis bagaimana, boleh merayakan Paskah atau tidak. Dan ini seorang pemimpin yang mempunyai pertimbangan yang tenang, yang tidak tergesa-gesa, yang mau memberi satu jawaban yang dari Tuhan, yang tepat dari Tuhan. Ini satu teladan yang dimunculkan di Bilangan 9 sebagai pemimpin umat Musa. Dia menjawab dengan sabar, dengan tunggu waktu yang tepat. Dan setelah Tuhan berfirman kepada Musa, baru dia mengatakan, ternyata begini jawaban Tuhan. Jadi kita melihat ini bukan jawaban saya Musa, tapi ini begini jawaban Tuhan. Dan ini bisa kita teladani sebagai orang-orang percaya, pemimpin-pemimpin rohani. Biarlah semua jawaban itu yang jelas diberikan dari Tuhan untuk memecahkan problem, persoalan,
baik spiritual maupun persoalan-persoalan yang umum. Ini menjadi satu contoh buat kita semuanya. Dan apa jawabannya bagi orang yang najis? Ternyata ya diberi kesempatan pada bulan yang kedua, hari ke-14 waktu senja. Tapi ada bedanya. Bedanya adalah makan roti tidak beragi dan sayur yang pahit. Ya, ini menjadi satu ya kekhususan supaya dia dibedakan dengan yang orang biasa. Ada syarat khusus, yaitu makan roti tidak beragi dan sayur yang pahit. Yang kedua ada golongan yang lalai. Di ayat 13, sebaliknya orang yang tidak najis dan tidak dalam perjalanan tetapi lalai merayakan Paskah. Begitu dia lalai, apa akibatnya? Orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Artinya jelas, begitu lalai merayakan Paskah, hukumannya maut, binasa, mati. Dan ini tidak ada toleransi, tidak ada solusi, dan ini pasti mati. Nah, yang ketiga kita melihat golongan yang ketiga yang bermasalah, yaitu orang asing. Bagaimana kalau orang asing? Ternyata di ayat 14, apabila seorang asing yang telah menetap padamu hendak merayakan Paskah bagi Tuhan, maka haruslah ia merayakan menurut segala ketetapan dan peraturan Paskah. Suatu ketetapan harus berlaku bagi kamu dan bagi orang asing maupun bagi orang Israel asli. Artinya orang asing diberi kesempatan untuk merayakan Paskah asal sesuai dengan peraturan dan ketetapan yang ada. Dan ini menunjukkan satu tipe, kita melihat bahwa ternyata orang asing yang bukan Israel asli diizinkan merayakan Paskah. Dan ini yang pernah digumulkan Petrus pada waktu dia datang ke rumah Cornelius. Ini bukan orang Yahudi, apakah dia juga boleh diselamatkan dalam Yesus Kristus? Ya, ini tipe ini menunjukkan bahwa antitipenya, bahwa karena kasih karunia semua manusia boleh menerima keselamatan hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus, pengampunan dosa. Anak domba Allah itu menjadi korban penebus dosa Paskah. Jadi yang najis, yang asing diizinkan untuk menerima pengampunan dosa itu, dan orang Israel menjadi satu gambaran yang jelas, orang-orang yang mau mengikuti apa yang ditentukan Allah, dia taati, maka dia mendapatkan keselamatan. Bagi yang percaya dan menerima Yesus, inilah keselamatan. Begitu besar Allah mengasihi semua manusia. Dan di Bilangan 9 menjadi satu tipe untuk harus merayakan Paskah. Hanya orang yang lalai, orang yang tidak melakukan Paskah ini yang binasa, orang yang tidak menerima keselamatan di dalam Yesus, yang lalai, yang menolak, yang tidak mau melakukan perayaan Paskah ini, dia yang dihukum. Karena itulah kita mendapatkan satu pelajaran dari sini yang baik, bahwa Paskah ini mesti dilakukan. Dan setelah itu kembali lagi diingatkan ada tiang awan, dan pada waktu malam menjadi seperti api, pada waktu siang dia menutupi kemah suci itu. Semuanya ada di dalam titah Allah. Dan dikatakan di sini di ayat yang ke-13,
22, berapa lama juga awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, baik sebulan atau lebih lama, maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat sesuai dengan titah Tuhan. Artinya orang Israel mau berangkat atau tetap di kemah itu menurut titah Tuhan yang diperintahkan Tuhan melalui Musa. Dan ini menunjukkan orang-orang yang sudah menerima keselamatan, ialah dia taat kepada apa yang diperintahkan Tuhan, apa yang disuruh Tuhan. Jadi ini pengalaman saya secara pribadi belajar dengan Profesor Stanley Heath sepanjang pelajaran, dan saya bergaul secara pribadi, selalu saya dapat kunci. Ternyata kemana-mana Pak Heath ini selalu katakan disuruh Tuhan Yesus atau tidak, dan apa yang harus kita putuskan. Planning boleh, semua kegiatan aktivitas boleh, semua yang akan kita lakukan boleh, tapi apakah disuruh oleh Yesus, disuruh oleh Tuhan? Ini menjadi satu ciri orang yang ada di dalam Yesus, yang sudah diselamatkan, seperti bangsa Israel, dia berangkat atau diam di kemah suci itu. Dan amanat teksnya jelas pagi ini, biarlah kita pegang ini. Allah menghendaki orang Israel mengingat keselamatan dari Tuhan melalui Paskah ini. Gambaran untuk setiap orang yang percaya sekarang untuk mengingat kasih karunia Yesus Kristus yang sudah menebus kita masing-masing. Dan Tuhanlah yang memimpin perjalanan orang Israel. Tuhanlah yang memimpin kita orang-orang yang percaya Yesus. Maka kita bisa mengaplikasikan pagi ini. Apakah saya mengingat selalu kasih karunia Yesus yang menyelamatkanku, ya, kasih karunia Yesus yang sudah menyelamatkan saya? Apakah saya hidup dipimpin oleh Roh Tuhan, bukan kemauan saya, tapi kehendak Tuhan di dalam hidup saya? Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan bahwa kita semua orang-orang yang sudah mendapatkan kasih karunia Tuhan, kita mendapatkan penebusan di dalam Yesus Kristus. Kita akan sambut dengan pujian karya terbesar dalam hidupku, ialah itu selalu mengingat kita betapa kasih karunia Tuhan dilimpahkan buat setiap kita. Terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkau harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan bumi. Katakan kasih yang terindah, hati yang mulia, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan diri dalam-Mu, Yesusku. Puji
Terima kasih Tuhan, karya-Mu indah bagi kami. Kau selamatkan jiwa roh kami, Kau tebus dosa-dosa kami Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Anugerah-Mu melimpah atas kami ya dalam terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita mensyukuri setiap karya Tuhan dalam hidup kita, supaya kita senantiasa ingat bukan oleh karena gagah kuat kita, tapi oleh anugerah Tuhan kita diselamatkan, diampuni dari segala dosa kita. Oleh sebab itu kita mau berkomitmen untuk hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, supaya kita mengerjakan apa yang Tuhan suruh, bukan yang saya mau. Mari kita bersama berdoa. Bapa di surga, aku bersyukur Tuhan pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan karya-Mu dalam hidupku yang sudah menebus, sudah mengampuni dan menyucikan dosa-dosaku, melayakkan aku dan menyelamatkan aku Tuhan, sehingga aku boleh ada sampai hari ini karena kasih kemurahan-Mu. Biarlah ya Tuhan, aku mau pagi hari ini mau hidup mentaati kehendak Tuhan, hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, bukan kehendakku ya Tuhan, tapi ada dalam pimpinan Tuhan. Ampuni segala hal yang tidak berkenan. Biarlah Engkau kembalikanku Tuhan untuk hidup menurut segala jalan-jalan Tuhan dan ketetapan Tuhan. Berkati ya Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya.